Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bulan Rafi, nomor NIM 0514444629 di tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum lagi pada tugas 3 mengenai uh, pembuatan gaji karyawan menggunakan statement if dan array. Sebenarnya ini sama seperti tugas 2 ya. Cuman di sini ada penambahan menggunakan array. Oke, untuk contoh tugasnya ini ada ya seperti di layar ini. Di sini ya udah lihat. Nah, ini kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if array dengan kasus perusahaan ya dengan 3 golongan karyawan. Ini sama juga ada diminta untuk menyimpan dari golongan tersebut di array dengan indeks 1 sampai 2. Juga di sini diminta untuk menyimpan dari jam lemburnya dengan array ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke Visual Studio Code untuk melakukan praktek. Oke, pertama-tama kita membuat dulu filenya ya. Ini saya udah melakukan percobaan tadi. Kita buat filenya namanya tugas3.java. Oke. Oke, kita bikin class-nya dulu. Class. Udah ya. Lalu
Jadi di sini saya uh, membuat integer ya, tipe data integer array ya, dengan nama gaji, 3 indeks sesuai dengan yang diminta di soal. Lalu persen lembur 30% sampai 38% juga dibuat sebagai array dengan indeks 0 hingga 4. Selanjutnya indeks golongan sebagai indeks default dan string golongan input untuk menginput di sini. Saya menginput import Java Scanner ya untuk inputannya. Ada lokal dan number format sebagai format untuk mengganti currency dengan format dari Indonesia ID ya. Ini. Lalu ini while sebagai perulangan. Saya menggunakan while karena agar lebih seperti pengguna kita. Saya membayangkan saya itu pengguna, dan apabila misalkan kita menginput data dan salah, bagaimana jika tiba-tiba program itu salah dan tiba-tiba berhenti. Otomatis jika berhenti kan kita harus menginput dari awal lagi, harus menjalankan programnya dari awal lagi. Nah, di sini agar lebih seperti apa namanya di e-commerce pada umumnya ya, jika kita menginput, kita diminta untuk menginputnya kembali. Jadi kita menggunakan while sebagai perulangan. Seperti itu mungkin penjelasan while. Oke. Nah, jika kita menginput sesuai dengan data yang telah kita setting di sini, maka akan lanjut ke proses yang kedua. Jika tidak, maka akan diminta untuk menginputkan kembali di sini. Nah, silakan masukkan lagi. Nah, sini jika berhasil akan diarahkan ke sini. Int jam lembur sebagai indeks defaultnya jam lembur. Karena array itu dimulai dari 0, maka kalau negatif 1 otomatis akan salah ya, maka kan sistem akan meminta untuk menginputnya kembali. Nah, di sini juga sama, saya menggunakan hash next integer agar si inputannya itu berupa angka ya. Nah, jika inputannya itu berupa karakter atau huruf, maka akan jam lemburnya tuh akan mengikuti jam lembur default negatif 1, maka akan diminta untuk memasukkan kembali ke sini di else ya. Jika tidak, maka else. Lalu syarat selanjutnya itu tidak boleh negatif jam lemburnya. Jika negatif, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika kita masukkan jam lembur negatif, lebih kecil dari 0, maka akan aktif. Oke. Nah, dan ini input next itu untuk membuang dari inputan non angka yang tadi. Jika kita masukkan huruf, maka akan dibuang. Next akan kembali lagi ke sini. Oke, sekarang untuk menghitung gaji ya, menentukan gajinya di sini gaji pokok menggunakan gaji dengan indeks yang ini ya, indeksnya ini, gajinya yang tadi di atas. Lalu saya membuat juga indeks lembur dengan operator ternary ya. Sama ya, operator ternary itu sama seperti if else, cuman dalam bentuk satu barisnya lebih singkat ya. Ini jadi untuk membacanya itu jam lembur lebih kecil sama dengan 5 sebagai pembatas. Jadi if jam lembur lebih kecil sama dengan 5, maka program akan jalan. Jika tidak, akan diset 4. Jam lembur akan ngeset dari indeks 4. Jadi maksimal dari indeks ini. Seperti itu. Lalu di sini double gaji lembur
persentase lembur dikali indeks seperti biasa. Nah, dan ini format yang tadi ya, yang telah kita import, number format dan local format, supaya si output gaji pokoknya itu lebih rapi dan enak dilihat dan mudah dibaca. Oke, kita coba ya langsung ya. Oke, pertama kita coba melakukan validasi jika kita salah menginput. Itu akan misalkan D ya, kita input D. Nah, dan ini sebenarnya nggak masalah kita menginput huruf D kecil atau D besar, karena di sini ada to uppercase. To uppercase itu jadi inputan huruf kecil itu akan diubah menjadi kapital, otomatis bakal kapital dan langsung terbaca oleh sistem. Oke ya, golongan tidak valid, silahkan masukkan lagi. Oke, masukkan lagi yang berhasilnya yang telah disetting itu ada C ya, masukkan golongan C. Oke, sekarang jam lembur, kita coba masukkan jam lembur negatif 2 misalkan ya, atau negatif 1 saja dah, negatif 1. Oke, ada notifikasi jangan masukkan jam lembur negatif, silahkan coba lagi. Nah, tidak ada gitu aslinya. Coba kita munculkan, masukkan angka ya, kita tulis 3 pakai huruf. Nah, masukkan angka, silahkan coba lagi, maka akan muncul. Jadi kita tidak boleh menggunakan huruf, kita harus menggunakan angka. Angka misalkan kita lembur 3 jam ya. Oke, maka akan muncul rincian gaji pokok. Kayaknya nih saya angkanya kurang 1 kan, kurang 1 0. Nah ini menggunakan number format jadi lebih gampang dibaca gitu. Jadi ketika di sini saya salah menginput angka 0, terlihat kurang 0 yang 1. Untuk ini ya, bentar. Ini 1, 2. Ya ini sudah saya tambahkan. Kita coba lagi ya, run ya, run lagi. Coba saya 3 jam. Oke, sudah ya, sudah sesuai sekarang. Ini enaknya pakai apa namanya, number format seperti ini, yang mudah dibaca. Golongan C, gaji pokok Rp 9.500.000, gaji lemburnya 3.610.000, totalnya 13.110.000. Tugas praktikum 3 saya telah selesai dilaksanakan. Sekian, mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan dalam praktikum. Juga mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak enak didengar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.